Tisu basah di saku gamis istriku. Part 6. Melepas lilitan handuk putih yang membungkus tubuh eloknya, Ayana masuk ke dalam bak mandi. Tubuh yang seputih pualam, lembut bagai kain bludru, dan parasnya yang ayu. Sempurna. Ayana adalah wanita sempurna, tanpa kecacatan fisik setitik pun. Kakinya yang jenjang masuk ke dalam busa putih di atas bak mandi. Airnya yang hangat membuat wanita cantik itu tenang, dan mulai duduk di bak mandi. Perlahan memasukkan seluruh tubuh tanpa busana itu ke dalam air yang ditutupi busa lembut. Menaikkan bibir, Ayana tersenyum bangga dengan permainan yang dia lakukan bersama Baik. Dia tidak menyangka lelakinya itu bisa keluar 3 kali. Hanya Mas Baik yang bisa membuatku sebahagia ini. Ini bukan berarti pernikahannya dengan Mas Husen tidak bahagia. Tidak seburuk itu. Mas Husen memberikan segalanya. Tas branded, baju mahal, perhiasan terbaik, dan segala yang tidak bisa Ayana miliki sebelum dia menikah. Kehidupan rumah tangganya nyaris sempurna, andai Ayana tidak selingkuh di belakang suaminya. Hanya saja, jika urusan di atas ranjang, Mas Husen lemah. Dia masih bisa berdiri, juga masih bisa mengeluarkan cairan kenikmatan. Tapi permainannya sebentar dan begitu-begitu saja. 2 tahun menikah, tanpa adanya perubahan. Dan kian hari permainan ranjang Mas Husen kian melemah. Membuat Ayana mencari pelampiasan. Di saat itulah Mas Baik datang, memberikan Ayana apa yang tidak bisa diberikan suaminya. Kulitnya yang lembut. Perlahan dia basuh dengan air hangat di dalam bak mandi. Dia mengambil garam mandi, lalu menuangkannya sesuai takaran. Terbuai dalam mandi air hangatnya, Ayana menoleh karena ponselnya berdering. Mengambil ponsel yang sudah tahan air itu, Ayana menjawab telepon dari suaminya. Mengambil napas dalam-dalam, Ayana menjawab salam. Glenea Glass Hospital Singapura. Setelah setengah jam Husen membuka matanya. Perawat-perawat di ruangan khusus pasien non-COVID masih melihat-lihat hasil pemeriksaan. Dokter khusus yang menangani Husen duduk di meja ruang VVIP ini. Dia sahabat dekat Husen yang bekerja di Glenea Glass Hospital. Rumah sakit ini adalah rumah sakit terbaik yang bisa mengobati pasien penyakit dalam. Banyak peralatan dan tenaga ahli dalam melakukan tindakan medis kompleks. Selain itu, Glenea Glass Hospital juga mempunyai lokasi yang indah karena letaknya yang berseberangan dengan Singapore Botanical Garden. Husen sampai di Singapura tadi siang setelah 2 jam perjalanan dari ibu kota. Sesampainya di sana, dia melakukan berbagai persiapan agar bisa melakukan pemeriksaan medis di rumah sakit ini. Husen menyeret punggungnya agar bisa bersandar di kepala ranjang. Jam berapa sekarang? Dokter Ramli. Nak pukul 1 malam. Pukul 0.40 waktu Singapura. Jawab Dokter Ramli dengan logat Melayunya yang khas.
Sudah hampir tengah malam di ibu kota. Apa Ayana sudah tidur? Ya, Husen bertanya sendiri dalam hati. Dia bilang pada istrinya hanya pergi keluar provinsi tadi pagi saat di rumah. Dari yang diberitahu Dr. Ramli, proses pemeriksaan ini masih butuh waktu sampai besok malam. Kondisi hati dalam tubuh Husen memang tidak memburuk, tapi itu juga tidak membaik. Stagnan. Apa aku boleh meminta ponselku? Husen menatap suster yang berdiri dengan papan dan kertas catatan di dekat ranjang. Suster itu menoleh pada Dr. Ramli. Membalas pandangan susternya, Dr. Ramli mengedipkan mata pelan, sambil mengangguk sebagai jawaban, iya. Setelah mendapatkan izin, suster mengambil ponsel pasien khususnya di dalam kantong baju rumah sakit. Silahkan, Tuan. Menerima ponselnya, Husen langsung membuka aplikasi WhatsApp-nya. Menghubungi Ayana. Dengan adanya Wi-Fi, Husen tidak perlu repot-repot mengganti kartu provider yang tidak bisa dipakai karena berada di luar negeri. Setelah mendengar balasan salam, Husen mulai menjelaskan keadaannya. Menghela napas berat, akhirnya rapatnya baru selesai. Dik. Aku tidak mengira kalau sudah hampir tengah malam. Mas pasti capek, cepat pulang ke hotel. Terus mandi dan istirahat. Husen tahu, istrinya pasti mengkhawatirkannya. Ayana adalah istri yang paling perhatian. Iya. Masih ada beberapa dokumen yang harus aku tanda tangani. Dan kok kamu belum tidur? Tanya Husen mengalihkan pembicaraan. Bicara soal pekerjaan yang sebenarnya tidak ada. Jika diteruskan hanya akan membuat Ayana curiga. Aku susah tidur kalau tidak ada Mas Husen di sini. Aku juga khawatir. Sebuah senyum simpul tersungging di bibir Husen. Tahu kalau istrinya benar-benar khawatir. Husen merasakan perasaan yang hangat menyelubungi hatinya yang sedang sakit. Dalam arti sebenarnya. Nggak apa-apa, Dik. Mungkin 2 atau 3 hari ke depan aku sudah bisa pulang. Sungguh, Ayana menjawab dengan nada antusias. Iya, kalau tidak Senin yang Selasa aku sudah di ibu kota. Ya sudah, Mas sekarang selesain pekerjaannya. Lalu pulang. Jangan terlalu memforsir diri. Sayang, Mas. Aku juga menyayangimu, Dik. Obrolan Ayana dan Husen selesai setelah 10 menit. Lalu akhirnya Husen menutup telepon dan memberikannya kembali pada suster. Dr. Ramli, yang juga sahabat dan dokter yang merawat Husen, bangkit dari sofa di samping dinding. Melangkah ke dekat ranjang. Lebih baik jika kamu orang mengatakan yang sebenarnya pada Ayana istrimu itu. Menggelengkan kepala, Husen tidak setuju dengan apa yang dikatakan Dr. Ramli. Sakitnya ini tidak perlu diketahui siapapun. Termasuk Ayana. Husen tidak mau ada yang mengkhawatirkan keadaannya. Tidak mau kalau ada orang yang dia sayangi jadi sedih gara-gara penyakitnya ini. Tidak, Dr. Ramli. Aku akan memendam semua ini sendiri. Bukan karena Husen pria yang kuat untuk menghadapi penyakit gagal hatinya. Tapi karena dia tidak ingin keluarganya sedih. Itu saja. Dr. Ramli diam. Dia orang yang dekat dan tahu keadaan Husen sekarang.
Dokter Ramli juga khawatir tentang keadaan sahabatnya. Mungkin ini alasan kenapa Hussein merahasiakan penyakit yang diderita. Awak nak pulang dulu. Kamu orang sebaiknya istirahat saja. Besok masih ada pemeriksaan lanjutan. Suster yang telah selesai dengan catatannya juga ikut permisi pergi. Semoga lekas sembuh, saudaraku. Terima kasih, Dokter Ramli. Aku butuh banyak doa dari orang-orang. Pagi dan seharusnya ini hari libur. Meski bukan weekend. Hari ini libur nasional. Tapi baik sudah mandi. Seolah ada acara penting hari ini. Bukan karena kerjaan. Tapi dia ada janji dengan seseorang. Sophie yang seperti hari-hari biasa. Merapikan tempat tidur. Membuka tirai. Dan menyapu kamar. Ketika dia membersihkan kolong tempat tidur, ponsel suaminya menyala. Ada pesan masuk. Mas baik kapan ke rumah? Aku udah kangen. Mata Sophie terbuka lebar. Sapu yang dipegangnya jatuh. Tangan Sophie dia pakai untuk menutup mulutnya yang terbuka. Dia ambil ponsel itu. Dibacanya lagi pesan yang tampil karena notif di layar depan. Meski tidak dibuka sekalipun. Jika ada satu saja pesan masuk, isi pesan bisa langsung terbaca. Kepala Sophie berdenyut seketika. Dia hampir kehilangan keseimbangan untuk berdiri. Tidak, tidak mungkin. Batin Sophie. Suaminya tidak mungkin bermain di belakangnya. Karena tidak bisa membuka ponsel baik. Sophie menaruh kembali ponsel itu di atas nakas di sebelah ranjang. Napas Sophie mulai tidak beraturan. Hatinya antara percaya atau tidak. Tapi yang jelas, apa yang baru saja dia lihat, bukanlah sebuah mimpi. Menggelengkan kepala, tidak mungkin Kang Baik selingkuh. Lirihnya pelan sekali. Tapi setiap kali Sophie meyakinkan kalau suaminya bisa dipercaya. Ada setitik kecil dari hati Sophie yang mulai ragu. Aroma parfum perempuan yang bercampur dengan aroma kolon Kang Baik tadi malam. Sedikitnya membuat satu bukti yang memperkuat kalau Baik selingkuh.